Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya percaya pagi ini kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari sama-sama saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI Lentera Global dimanapun saudara berada. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita mau menyembah Tuhan. Saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita, di rumah kita masing-masing ada lawatan Tuhan. Dan Tuhan memenuhi setiap kita dengan kasih dan kemurahan-Nya. Mari saja kita semua sama-sama untuk kita berdoa. Mari kita mau sembah Tuhan. Ucapkan syukur-Mu untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur-Mu untuk segala kebaikan Tuhan hari ini. Mari datang hampiri Dia. Naikkan sembah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Buat hari yang Kau beri. Buat kebaikan-Mu dalam hidupku. Buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami menyembah. Mari bersyukur di hadapan Tuhan untuk segala anugerah, untuk segala pemeliharaan Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami, sebab Engkau baik. Sebab kasih setia-Mu ajaib dalam hidupku. Oh Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu. Kami hidup karena kasih-Mu. Kami mengucap syukur. Kau Tuhan, Kau Bapa yang memelihara. Engkau menyertai kami Tuhan. Mari angkat suaramu dengan kata-katamu, dengan bahasamu, hampiri Dia. Ya rapata karada bashandara labara 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 labara. Mari sembah Tuhan. Oh, kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mengatur mezbah penyembahan kami. Kami datang menyembah-Mu dengan segenap hati. Oh, ya patakara labara 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 labara. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang ajaib selalu nyata dalam hidup kami. Kami menyembah. Kami bersyukur kepada-Mu. Kirapa kata karada balala 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 balala. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari sekali kita akan sama-sama. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Katakan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Katakan, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Katakan, semakin hari semakin bertambah.
besar anugerahmu. Lagi sama-sama katakan besar anugerahmu, besar anugerahmu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Biar musik menyembah Tuhan, sama-sama angkat suara-Mu, sembah Dia untuk kasih setia-Nya. Sebab besar anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab berlimpah kasih-Mu sepanjang minggu ini. Engkau yang menuntun, Engkau yang menyertai, Engkau yang menjaga, Engkau yang membela kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu berlimpah dalam hidup kami, kebaikan-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kami melihat penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, sungguh anugerah-Mu besar bagi kami. Mari jemaat, angkat suara-Mu, katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Katakan semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lagi Bapak Ibu angkat suara-Mu, katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Sungguh berlimpah kasih-Mu Tuhan. Kasih, katakan semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sama-sama lagi besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Katakan semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, anugerah-Mu besar, kasih setia-Mu nyata di hidupku. Kami angkat suara, kami menyembah-Mu. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. Sebab kami hidup karena anugerah-Mu. Sebab kami ada karena kasih dan setia-Mu. Oh, limpah anugerah-Mu, limpah kebaikan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah segala keberadaan hidup kami, tangan kasih-Mu tak pernah tinggalkan kami. Selalu memegang, selalu mengarahkan kami.
selalu menuntun langkah hidup kami. Oh, ya rapata karala barala 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 barala. Angkat suaramu sembah Dia. Syakata karala barala 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 bata karala barala 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 barala. Ya rala syata karala barala barala barala. We worship You, Lord. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Oh, haleluya. Kau Tuhan yang menyertai, tak sekalipun Kau meninggalkan kami, tak sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Di setiap jalan yang kami lewati, Engkau menjaga, Engkau melindungi, Engkau memberkati kami. Oh Tuhan, kami bersyukur. I will worship You, I will worship You, Lord Jesus. Naikkan sembah, pujian, pengagungan bagi Raja. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pembelaan-Mu. Tiada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kesetiaan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Bukti kasih-Mu sepanjang minggu ini. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami ada karena kebaikan-Mu. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab itu kami sujud di altar-Mu, bawa penyembahan kami. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku.
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Lagi katakan sujud di altarnya. Oh, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu angkat kedua tangan mengatakan sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, katakan ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Lagi angkat suaramu katakan sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, katakan baharui hatiku. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Ada mujizat dalam hadirat-Mu, ada pemulihan dalam hadirat-Mu, ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru
di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Oh, haleluya. Ya rabata karala baba 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 baba. Ya rabata karala baba baba. Makasih Tuhan, I worship You Jesus. Ya rabata karala baba baba baba. Makasih Tuhan. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah Tuhan, Kaulah kekuatanku. Katakan sumber kehidupan, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Engkau Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Dan yang kami tahu dan kami percayai, di dalam hadirat-Mu kami dapat kesegaran yang baru. Di dalam hadirat-Mu kami dapat kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu kami dapat ketenangan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk hari Sabat yang Tuhan beri buat kami. Dan kami janji kami mau nikmati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Saudara, saya percaya
kita dilawat Tuhan. Berapa yang sudah dilawat Tuhan lewat penyembahan kita? Boleh angkat tangan saudara. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, waktu kita menyembah saudara, ada banyak orang datang ke gereja. Waktu dia menyembah supaya kepengen disembuhkan Tuhan aja gitu ya. Kenapa kamu menyembah? Ya supaya saya sembuh. Kenapa saya menyembah? Supaya saya diberkati Tuhan. Esensi dari penyembahan saudara sebetulnya bukan untuk supaya disembuhkan, supaya dipulihkan. Tapi esensi dari penyembahan adalah supaya kita boleh menikmati lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah hari ini saudara saya akan bicara tentang ada 3 prinsip dari penyembahan yang harus kita mengerti dalam setiap penyembahan kita. Waktu kita menyembah, kita harus tahu, kita harus mengerti tujuannya apa. Jadi esensi dari penyembahan adalah, yang pertama saya mau sharing pada Bapak Ibu Saudara adalah perubahan hidup. Jadi waktu kita menyembah saudara, harusnya hidup kita berubah. Harusnya kehidupan kita berubah. Apanya yang berubah? Berubah dari cara hidup yang lama, berubah dari cara dagang kita yang salah, gitu ya. Berubah dari gaya hidup kita yang salah, berubah dari mulut kita yang salah, berubah dari pola hidup kita yang salah. Termasuk berubah dari pola makan yang salah, gitu ya. Beberapa sahabat saya, saudara, yang ada juga di komunitas kita, harus berubah dari cara makan yang salah. Bung? Itu ya, karena ada beberapa orang di sini, ya Bung Gusti berubah dari cara makan yang salah supaya masih panjang nih kita dipakai Tuhan, gitu ya. Jadi semuanya harus berubah. Jadi waktu kita menyembah, kalau nggak terjadi perubahan dalam kehidupan, berarti ada yang salah waktu kamu menyembah. Mungkin tujuan kamu menyembah hanya mengejar yang namanya mujizat, hanya mengejar yang namanya pertolongan, hanya mengejar yang namanya berkat. Kalau itu yang kamu kejar dalam penyembahan, salah banget. Nah ini yang harus kita rubah saudara. Di tengah-tengah kita menyembah, waktu kita datang mencari Tuhan. Jadi kita harus berubah dari segala aspek kehidupan. Kamu dagang, awalnya dagang seperti cara orang dunia. Gitu ya. Waktu orang datang ke toko kita gitu ya, barangnya modalnya kita 10.000 saudara. Orang belilah gitu ya. Ini berapa? 50.000. 40.000 aja kok. Oh enggak lah, modal aja belum balik. Padahal belinya 10.000, dari tawar orang 40.000 gitu ya. Untung sih, harus untung sih kalau kita dagang. Atau contoh-contoh yang lain lah. Pokoknya hal-hal yang salah, yang keliru yang kita buat. Seperti gaya orang dunia, harusnya waktu kita menyembah, gaya itu hilang. Kebiasaan yang buruk itu hilang. Kebiasaan yang lama itu harusnya hilang. Kenapa? Karena di hadirat Tuhan yang pertama yang harus terjadi adalah perubahan hidup. Hidup kita harus berubah. Jadi kalau ada orang Kristen setiap hari menyembah, ikut mesbah doa setiap hari. Atau ada yang pakai istilah ikut doa fajar setiap hari. Atau ada yang pakai istilah mesbah doa atau apalah gitu ya. Atau ibadah setiap hari, pelayanan setiap hari. Tapi kehidupannya gak pernah berubah. Karakternya gak pernah berubah. Berarti ada apa dengan kehidupannya. Jadi begini, harus menyembah, waktu kita menyembah, setiap makin intim dengan Tuhan, harusnya makin kehidupan kita makin mirip dengan Tuhan. Setuju gak Bapak Ibu? Yang setuju katakan amin. Ya, setiap hari kita intim dengan Tuhan, harusnya perkataan kita ini berubah. Dari kata-kata yang salah, kata-kata yang kotor, kata-kata yang ngomongnya sembarangan gitu. Setelah kita makin menyembah, makin lama dalam hadirat Tuhan, nah kata-kata kita berubah dan menjadi berkat. Tadinya maki orang, tadinya ngomongin orang, sekarang memberkati saudara. Perkataan yang menjadi berkat buat banyak orang. Nah itu kan berubah jadinya.
Jadi dari segala aspek kehidupan kita harus berubah. Jadi penyembah yang benar bukan menyembah supaya diberkati, tapi penyembah yang benar adalah gini, menyembah supaya kehidupannya gini, makin dekat, makin dalam, makin intim dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Wow. Kita baca bersama-sama Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Roma pasal 12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jadi yang harus kita cari adalah perkenanan Tuhan dalam kehidupan waktu kita menyembah. Nah, kalau perkenanan Tuhan turun atas kita waktu kita menyembah, pasti kita berubah. Bilang kiri kanan saudara, pasti kamu berubah. Lalu bilang pada diri kita sendiri, pasti saya berubah. Sebab kalau nggak berubah, ada apa dengan penyembahan kita? Ada apa dengan hidup kita? Berarti ada yang salah. Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua berkata begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi konsep ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan, ibadah yang benar ternyata adalah gini, mempersembahkan hidup. Makanya kalau disambung ayat yang kedua dikatakan gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi orang yang sudah persembahkan hidup, yang menyembah dengan mempersembahkan tubuh ini, yang menyembah nggak ada motivasi lain, Tuhan bilang gini, hidupnya pasti berubah. Jadi kalau kita menyembah, melayani, beribadah, tapi kalau nggak ada perubahan hidup, ada yang salah dengan apa yang kita lakukan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi orang yang berubah itu gini, nggak serupa dengan cara orang dunia. Dia udah tinggalkan cara dunia. Dia udah tinggalkan cara yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Jadi mati dari dosa, berubah menjadi orang yang sudah dibaharui di dalam kasih dan hadirat Tuhan. Jadi kalau kita gak berubah, perhatikan, ada yang salah dari kehidupan kita, dari mezbah kita, dari penyembahan kita, dari motivasi kita yang utama. Motivasimu apa untuk waktu beribadah? Motivasi lu apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi orang yang berbeda, orang yang berubah, hidupnya berbeda. Dia tahu membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Jadi orang yang ngalamin perubahan dalam kehidupan, yang dia lakukan cuman gini, cuman segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan Tuhan, itu yang dia lakukan. Karena hidupnya sudah berubah. Jangan cuman tiap hari Minggu hidup berubah. Tapi kan setiap hari. Ada orang istilah bilang Kristen tomat. Hari ini tobat, besok kumat lagi. Hari ini tobat, minggu ini tobat, minggu depan kumat lagi. Bulan ini tobat, bulan depan kumat lagi. Ngapain saudara? Iya kan? Nah kita harus jadi orang yang benar-benar diubahkan. Nah saya percaya biar mezbah doa kita setiap pagi mengubahkan hidup kita. Karakter kita diubahkan. Gitu ya. Jadi konsep ibadah yang sejati adalah, ibadah yang berkenan adalah gini, waktu kita mempersembahkan hidup. Jadi kita bilang ini, kalau kamu sudah persembahkan hidup di hadirat Tuhan sepenuhnya, pasti kamu berubah. Yang siap katakan amin. Kalau ada suami, istri, anak-anak atau siapapun di kiri kananmu bilang gini, kamu harus berubah, saya harus berubah. Katakan haleluya. Nah, jadi hidup dipersembahkan. Jubah yang lama harus ditanggalkan. Supaya kita pakai jubah yang baru. Jubah yang baru yang datang dari Tuhan. Yang waktu dilihat orang hidup kita berdampak gitu ya.
Kantong yang lama sudah harus dibuang supaya anggur yang baru bisa diisi. Ada anggur yang baru, tapi kantongnya masih lama, nggak bisa. Jebol dia. Kita harus berubah. Yang pertama jadi kita belajar hari ini adalah gini. Penyembahan adalah gini. Waktu kita menyembah, yang pertama harusnya yang terjadi perubahan kehidupan. Hidup kita harus berubah. Nah, setelah berubah kita masuk ke level berikutnya. Setelah kita berubah kita masuk ke step dan langkah berikutnya. Yang berikutnya adalah gini, hidup kita harus berkualitas. Yang setuju katakan amin. Jadi sudah berubah sih, tapi kalau hidup kita nggak berkualitas, percuma juga perubahan itu. Perubahan akan jadi percuma kalau hidup kita nggak berkualitas. Semua yang dicari oleh kantor manapun, perusahaan manapun, oleh bos siapapun untuk jadi karyawannya dia, untuk bekerja di perusahaan dia, orang-orang yang apa? Berkualitas. Makanya ada tesnya. Dites dulu gitu ya. Kalau nggak berkualitas, ya nggak akan bakal dipakai. Orang yang berkualitas akan dicari dan dikejar sama orang. Nah makanya jadilah orang Kristen yang apa? Sudah berubah, lalu berkualitas. Jadi ada langkah berikutnya, gitu ya. Udah berubah sih, cara hidupnya, gaya hidupnya udah berubah sih. Ya tapi nggak ada peningkatan gitu ya, stuck di situ aja. Nggak ada langkah berikut yang dia lakukan. Jadi hidup yang berkualitas dong. Amin. Bilang lagi di kiri kanan saudara, kamu harus jadi orang yang berkualitas. Nah sekarang bilang pada diri sendiri, saya harus jadi orang yang berkualitas. Yang mau jadi orang yang berkualitas, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi harus jadi orang yang berkualitas. Yang dicari orang hari-hari orang yang berkompeten dalam dalam bidangnya, saudara. Kalau lu mau pakai drone ya cari idon, gitu ya. Drone idon. Ya kan, kalau mau jadi pembicara di seminar, sekolah-sekolah, anak-anak, guru-guru, nah cari Bung Frans, cari Pak Frans. Berkompeten di situ gitu. Kalau kamu cari saya, wah salah. Kalau mau cari rahang tuna, cari saya. Aduh, gitu ya. Yang dicari orang-orang yang berkualitas. Nah kekristenan pun harus berkualitas. Makanya gini, harus cari orang-orang yang melayani juga berkualitas. Pemusiknya harus berkualitas. Amin. Oh iya, kita nih step kita nih sebelum kita masuk, sebelum Lentera Global masuk di step ibadah offline kita nanti, saudara, kita mulai mempersiapkan generasi yang berkualitas, gitu ya. Kalau enggak, saudara, iya semua kita udah berubah, tapi jangan di tempat. Berkualitas. Handphone 500.000 sama handphone yang 5 juta, kualitasnya beda. Yang 500.000 ada kamera tapi nggak ada gambarnya. Nah yang 5 juta tuh pasti lama. Ada istilah, ada harga, ada barang. Gitu ya. Mau makan yang enak, pasti bahannya dari rempah-rempah yang berkualitas. Gitu ya. Idon sekalipun dia jago main drone, tapi nggak bisa dikasih drone Cibaduyut lah misalnya, contoh kayak gitu lah, iya kan? Nggak bisa, drone-nya pasti nggak berkualitas. Buat mainan oke, tapi untuk profesional, untuk ambil gambar yang bagus nggak bisa, gitu. Jadi harus jadi orang-orang yang berkualitas. Yang setuju katakan amin. Jadilah Kristen yang berkualitas, enggak sekedar percaya Yesus. Enggak cuma sampai dipercaya, tapi gini, melakukan kehendak Allah dalam kehidupan, melayani Tuhan dalam segala bidang, memberi hidup untuk terus menyenangkan Tuhan. Mazmur 21 ayat yang ke-6 berkata gini, ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Jadi Tuhan ciptakan kita untuk jadi berkat seterusnya. Sampai kapan? Sampai
ajal kita tiba, sampai waktu kita tiba. Oh iya. Nah kita juga baru berduka cita nih ditinggalkan seorang hamba Tuhan. Masih muda, saudara. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita sama-sama berduka cita ya buat keluarga ditinggalkan, Pastor Raditya Oloan. Tapi memang udah waktunya. Gitu ya. Tapi hari-hari kalau saya juga banyak nonton di YouTube, di TikTok tuh banyak banget gitu. Dia berkualitas di mana-mana dia melayani, dia berkualitas. Sampaikan kebenaran buat anak-anak muda, buat gereja-gereja Tuhan. Powerful dia, radikal dia. Nah, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebelum sampai pada titik di mana Tuhan bilang ini selesai. Nah, hidup kita harus menjadi berkat, itu dia. Berkualitas, artinya berkualitas hidup kita. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Dimanapun engkau ada, hiduplah menjadi orang yang disukai banyak orang. Artinya gini, kalau kamu disukai banyak orang, sudah artinya kehidupan kita menjadi berkat buat mereka. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Tuhan menciptakan saudara-saudara untuk menjadi berkat. Jadi gini, kita harus menjadi dampak bagi banyak orang lewat perubahan hidup kita, yang pertama. Yang kedua gini, lewat kualitas hidup kita. Jadi penyembahan, inti dari kita menyembah yang pertama, supaya hidup kita berubah. Yang kedua, inti kita menyembah adalah tujuan kita menyembah supaya hidup kita menjadi hidup yang berkualitas. Nah, yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa gini, setelah kita berubah, setelah kita berkualitas, yang berikutnya, step berikutnya, kita harus berbuah. Langkah berikutnya kita harus berbuah. Sudah berubah, sudah berkualitas, tapi kalau nggak berbuah, bahasa Ibrani-nya bilang bodoh aja. Sama aja, saudara. Orang harus menikmati buah dari pertobatan kita. Setuju katakan amin. Orang harus menikmati buah dari kreativitas kita, dari pelayanan kita. Sebab itulah tujuan utama Tuhan mengurapi kita, memberkati kita untuk berbuah. Yohanes pasal 15 dikatakan begini, saudara. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang Tuhan mau gini, tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, baru kita berbuah. Jadi kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Hidup kita jadi berbuah. Sekali lagi bilang kiri kanan saudara, kamu harus berbuah. Baru bilang diri sendiri lagi sekali lagi, saya harus berbuah. Buah pertobatan kita apa? Buah pelayanan kita apa? Nah, untuk berbuah nggak ada cara lain. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Harus tetap ada dalam kekudusan Tuhan, mezbahnya Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Baru kita ngalamin yang namanya buah-buah dari kehidupan kita. Di masa sukar kali ini, justru kita harus menampilkan kehidupan kekristenan kita yang berbuah. Jadi orang bisa bilang gini, di masa-masa COVID, di masa-masa pandemik, hidupnya jadi berkat loh. Kenapa? Karena hidup kita menjadi dampak, berbuah. Karena kekristenan kita Kristen berkualitas. Kristen yang berubah, Kristen yang berkualitas, makanya berbuah.
Harusnya judul khotbah hari ini 3 ber. 3 ber. Ya kan? Berubah, berkualitas, berbuah. Siapa sih Daud? Daud kan orang sederhana, gembala kambing domba. Siapa sih Daud? Daud anak muda masih kemerah-merahan dia. Siapa sih Daud? Orang yang juga melakukan kesalahan. Siapa sih Daud? Orang yang gak sempurna juga. Orang yang melakukan dosa. Tapi setelah dia bertobat sungguh-sungguh, dia berubah sungguh-sungguh, dia menjadi hidup yang berkualitas. Dia menjadi dampak. Dia menghasilkan buah. Makanya ada ayat firman Tuhan yang bilang gini, aku berkenan kepada Daud bin Isai. Karena hasil dari kualitas kekristenan dia. Hasil dari perubahan hidup dia. Makanya dia dipakai Tuhan dengan dahsyat. Siapa sih Yusuf? Yusuf orang yang gak diperhatikan sama kakak adiknya. Dibuang dia. Jadi budak dia. Wah, hidupnya kacau banget, saudara. Kasihan banget hidupnya. Tapi karena dia berubah, hidupnya berubah dan hidupnya berkualitas, dia dipakai Tuhan. Di kerajaan Firaun dia ditempatkan sebagai orang yang dipercaya, saudara. Orang nomor 2. Kenapa? Berkualitas dia. Nah, pertanyaan hari ini adalah gini, kamu jadi orang berkualitas enggak? Di sekuler kamu harus jadi orang berkualitas supaya kamu dikejar-kejar orang gitu ya. Mau pakai kita gitu, kenapa? Oh, lu kalau pakai dia tuh, wah pasti keren deh, gitu. Dicari orang. Kalau kita nggak bisa apa-apa ya, siapa yang mau cari kita? Jadilah orang yang berbuah. Siapa sih Musa? Dari kecil sudah dibuang. Tapi dia menjadi pemimpin bangsa Israel yang diurapi Tuhan. Akibat dari perubahan hidup kan. Akibat dari kualitas kehidupan mereka. Jadi hari-hari ini, di masa-masa pandemik ini, mungkin sudah berkata, nggak bisa lah Pak. Orang masa-masa gini bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Bisa. Kita bisa berubah. Kita bisa jadi orang yang berkualitas. Kita bisa jadi orang yang berubah. Nah, hari ini, jadi kalau kita menyembah cuman kejar yang namanya mujizat, kesembuhan, salah besar. Yang mengejar berkat, kesembuhan dan mujizat itu orang yang baru bertobat. Itu Kristen kanak-kanak. Ya, baru terima Yesus gitu ya. Wajar kalau dia kejar mujizat, dia kejar berkat. Yang dia cuma kejar ya untuk kesenangan hidupnya gitu. Untuk yang menyenangkan dia. Tapi kalau kita jadi Kristen puluhan tahun, menyembah cuma kejar mujizat doang, salah banget. Jadi mari menyembah untuk kita kejar hatinya Tuhan. Amin. Menyembah untuk kita kejar perkenanan Tuhan. Jadilah orang-orang yang berkualitas. Kalau kita berkualitas, kita akan melihat kini hidup kita menjadi dampak dan menjadi berkat. GBI Lentera Global, mari kita mau jadi orang-orang yang setelah kita berubah, kita jadi orang berkualitas. Dan gereja ini akan berbuah. Menjangkau banyak orang. Melayani, memulihkan banyak orang. Orang akan melihat, wow, ada buah dari pelayanan mereka. Ajak jiwa-jiwa, sudah. Kalau nanti kita akan mulai offline, ajak orang-orang, teman kita, sahabat kita, siapapun. Supaya gini, kalau kita diberkati di tempat ini, kita ajak mereka. Supaya mereka juga bisa menikmati berkat Tuhan yang kita boleh nikmati di tempat ini. Jadilah penyembah yang benar, motivasinya cuma satu, menyenangkan hati Tuhan.
Motivasinya cuma satu, menjadi orang yang terus dekat dan intim dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, aku mengangkat tanganku, aku mengarahkan tanganku kepada jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Tuhan, aku berdoa di rumah masing-masing. Kami tahu Tuhan lawat kami. Di rumah kami masing-masing kami tahu Tuhan menjamah kami. Di rumah kami masing-masing kami tahu Tuhan mengurapi kami. Bahkan kami minta ampun di hadapan Tuhan kalau kami punya konsep yang salah tentang penyembahan. Karena kami menyembah cuman supaya kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dibebaskan, atau kami lihat berkat, kami lihat mujizat. Tapi esensi dari penyembahan adalah gini, supaya kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Supaya kehidupan kami menjadi dampak berkualitas. Supaya kehidupan kami menjadi berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biar atas hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, sekali lagi aku berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Untuk siapapun yang menyaksikan ibadah ini. Kami dilawat, kami diberkati, dan kami diurapi Tuhan. Demi nama Yesus aku berdoa dan bersyukur. Setiap jemaat Tuhan yang diberkati katakan sama-sama. Amin, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. God bless you. Tuhan, seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami rela memberikan semuanya kepada Tuhan. Kami mau intim kepada Engkau. Kami mau dekat kepada Tuhan. Kami mau mendekat kepada Bapa kami. Jamahlah kami Bapa. Pulihkan kami Tuhan. Tuntunlah langkah kami Tuhan. Bahkan kami percaya kami yang sakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami akan mendengar setiap panggilan-Mu Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Sambut Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Oh Tuhan, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu,
perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan. Hidupku ku serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Angkat tangan dan arahkan hatimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua pekerjaanmu, diberkati semua usahamu, diberkati semua pelayananmu, diberkati semua lumbung-lumbungmu. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin.